PKB sama STNK bisa beda, sama yang jual bisa beda lagi. Waduh, itu lu untung banget kagak kena penipuan lo, bener-bener lo. Itu kalau misalkan mobil itu terregistrasi dicuri, lu sih mampus sih bro. Itu masuk jadi barang bukti, lu nggak bisa apa-apa lo bro, bener-bener lo bro. Balik lagi, lu bisa ketipu karena lu serakah ya. Itu gue garis bawahi dulu. Gue nggak bilang. Nah terus yang dua, harga terlalu murah. Gue udah bilang harga murah biasanya penipuan, biasanya. Hai Domansers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Nah, kali ini gue disuruh kasih tips menghindari modus penipuan jual beli mobil bekas. Entah kenapa, belakangan ini lagi marak banget. Oke, dulu kan gue pernah bikin video tentang si yang Vios Limo itu siapa sih? DK Riset ya? Nah, gue udah pernah kan. Nah, itu lu bisa lihat di situ dari sisi legal apa saja yang lo harus lihat. Ya, kalau misalkan surat-surat sih gue butuh lihat sih. Maksudnya yang asli gue butuh lihat yang asli, gue nggak mau tahu ya kan. Gue nggak pegang nggak apa-apa, yang penting lo kasih lihat gue yang asli. Gue akan cocokin sama STNK, gue akan cocokin sama KTP-nya. Kalau KTP yang jual berbeda dengan STNK, berbeda juga dengan si BPKB, jadi 3 KTP yang berbeda, waduh, gue sih nggak mau sih. Karena itu bisa ceritanya modus penipuan juga itu. Terus ya kan gue juga bilang ada yang pasang GPS, kemudian ada yang kuncinya diduplikat, ya kan. Itu juga banyak modus-modus begitu. Jadi ketika mobilnya lu udah transaksi, lu bawa pulang, lu taruh di rumah lu, masih ada GPS di situ, orangnya tracking ke rumah lu, malam-malam pakai kunci yang sama nih, yang udah diduplikat sama dia. Itu juga cukup parah. Yang kalau lu parkirnya di luar rumah, ya itu akan hilang sih. Kalau lu parkir di dalam rumah, di dalam pagar, itu masih mendingan. Cuman mereka biasanya ngambilnya di rumah, atau mereka tunggu sebentar ngambilnya di kantor atau di mall ya kan, atau pas lu lagi keluar, di mana mereka bisa ngambil lah. Itu intinya bisa begitulah ya. Nah, tapi gue harus disclaimer dulu sih. Lu hanya bisa kena tipu ketika lu serakah, Pak. Jadi ya bukan cuma lu ya, dulu juga gue pernah kena tipu juga, dan itu gara-gara gue pikir wah ini murah gitu kan. Nah, kata-kata murah itu lu hati-hati. Biasanya murah itu nggak beda terlalu jauh. Nah, kalau misalkan dapat barang bagus, dapat barang langka, oke. Cuman kan balik lagi ya, legalnya lu cocokin dulu nih semua nih. BPKB namanya siapa? Cocok nggak sama nama di STNK? Nah, kalau BPKB sama STNK itu harus cocok tuh. Nah, terus sama yang jual siapa? Jangan sampai yang jual orang lain lagi, ini punya siapa? Kagak jelas, itu nggak boleh tuh. Karena secara menurut undang-undang kan harus sama nih, ya kan? Kalau nggak sama, ya harus minta surat pelepasan hak dan surat penjual beli mobil dari si orang yang punya nama di situ. Nggak bisa enggak gitu kan. Nah, modus yang baru nih, tujuan transfer berubah-ubah katanya. Nah, jadi biasanya dia suruh transfer ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu sih biasanya sih gua nggak mau, ya kan. Biasanya ketika gua mau transaksi jual beli mobil, itu biasanya kayak kemarin gua beli mobil itu, gua biasanya langsung gua mintain BPKB-nya mana, ada di depan gua. Kalau udah deal nih ya, mana di depan gua, kemudian STNK-nya mana, terus KTP yang jual atau yang punya siapa. Kalau berbeda, gua akan minta surat kuasa atau surat jual belinya dari sini. Kalau berbeda, kalau nggak berbeda, monggo. Nah, kalau sudah menikah, ada baiknya istrinya juga minta tanda tangan. Ada baiknya. Karena itu secara hukum harus begitu bro. Penjualan atau pelepasan penjualan aset ketika sudah menikah, istri atau suami harus mengetahui. Ya, itu bukan gue yang bikin hukumnya. Nah, terus yang dua, harga terlalu murah. Gue udah bilang, harga murah biasanya penipuan. Biasanya. Jadi sekarang gue kalau lihat barang, misalkan gue lihat nih harganya wajar, ya wajar, oke gue maju. Kalau terlalu murah, biasanya gue telusurin lebih lanjut. Jadi kalau terlalu murah, orang akan cenderung memburu-buru lu. Ah Pak, buru-buru nih Pak, udah ada yang nawar nih, udah ada yang ini nih, udah ada yang itu nih. Dan mereka belum tentu ngincer duit gede Pak. Biasanya mereka hanya ngincer sekedar DP. DP sejuta, tetap sejuta bro, duit orang bro. Mereka biasanya ngincer DP sih. Kalau ngincer duit gede ada, cuman lu hati-hati aja, banyak modus yang hanya mengincar DP. DP dulu lah Pak, sejuta, biar nggak diambil orang gitu kan, tiba-tiba ntar hilang gitu kan. Lu nafsu nih, lu timba, jebret begitu, jebret hilang udah. Kalau gua sih mau beli mobil ya, gua nggak ada DP sih, kecuali sama showroom ya. Kalau showroom DP gua oke, no problem. Kalau bukan showroom, nggak ada DP sih gua sih. Gua begitu ngeliat barangnya, oke, gua deal. BPKB bawa sini, STNK bawa sini, gue mau lihat dulu semua, udah lihat dulu semua baru transfer, selesai kan gitu loh. Kalau misalkan lu mau listing ya lu
ajak leasing sekalian. Walaupun mereka proses dan segala macam ya berarti BPKB dan STNK-nya lu titipin di leasing. Cuman kan itu hanya bisa ketika lu transaksi sama showroom, ya kan? Kalau lu transaksi pribadi, ya lu harus kenal Pak sama orang leasingnya, baru orang leasing itu mau keluarin leasing buat lu. Kalau nggak biasanya nggak mau sih. Kalau pelepasan dealer menurut Koko penting nggak? Pelepasan dealer nggak penting karena dealer sendiri biasanya belum balik nama. Jadi dealer akan punya kwitansi kosong dari yang jual mobil itu. Nah, kwitansi kosong itu lu minta. Jadi jelas nih, oke Pak, saya beli sama dealer. Dealer kan keluarin invoice lagi kan. Nah, berarti kan saya beli sama dealer nih. Nah, dealer itu beli dari yang sebelumnya itu juga harus jelas nih. Jadi lu nggak kena nanti rangkaian penadah tuh. Judulnya nanti lu akan terafiliasi dengan penadah. Waduh, itu sih gawat sih. Cuman kalau di showroomnya udah lama di situ, biasanya sih akan jauh lebih aman ya. Karena ketika si showroom ini beli sama orang itu juga pasti diminta surat pelepasan hak, surat jual beli, dan kwitansi kosong. Harga nggak mungkin dicantumkan kan, dia belinya berapa kan. Dan ya yang penting lu minta itu sih, surat pelepasan hak dan surat jual beli. Karena lu mau pindah nama dari si pemilik sebelumnya ke lu. Karena nggak mungkin si showroom itu pindah nama ke nama showroom itu nggak mungkin. Karena balik nama di situ tuh butuh ongkos, nggak mungkin dia bayarin ongkos itu. Jadi lebih baik ketika lu mau balik nama dari nama sebelumnya ke nama lu, itu ada nih surat pelepasan haknya dan surat jual belinya gitu. Jadi ketika nanti amit-amit kenapa-napa, kan lu ada gitu kan, sesuai dengan KTP-nya gitu loh. Penjual tidak jelas identitasnya ya itu. Dan penjual menghindari pertemuan fisik. Biasanya telepon, ownernya disuruh nggak bilang harga, si ini disuruh transfer kemana, ownernya bilang ya sudah sama dia, itu sih. Pokoknya kalau membingungkan transaksinya nggak usah. Iya, kalau gue sih begitu sih. Prinsip gue sih simple sih. Pokoknya kalau nggak logik gitu, nggak usah gitu loh. Lu nggak usah telusurin mengikuti logiknya dia. Jangan. Ya, biasanya tuh lu diburu-buru sama lu dibikin bingung. Kalau lu bingung, nggak usah sekalian gitu loh. Kenapa? Daripada hilang Pak duit Pak. Balik lagi, lu bisa ketipu karena lu serakah. Ya, itu gue garis bawahi dulu. Gue nggak bilang gue doang paling baik. Enggak, gue juga pernah ketipu karena gue serakah. Gue juga akui itu gitu kan. Makanya gue bisa bilang sama lu. Karena lu, wah murah nih gitu kan. Berarti gue serakah kan gitu kan. Akhirnya transfer duluan, hilang deh DP gue 7 juta bangke kan gitu kan. Gue juga pernah ya kan. Even gue juga pernah. Makanya kalau sekarang enggak sih, nggak ada ceritanya gimana-gimana sih. Gue memang misalkan mau beli mobil, duit udah gue siapin gitu kan. Ya BPKB-nya mana, STNK-nya mana, KTP-nya mana, baru gue lihat satu-satu, oke nih cocok. Kita proses ya, begitu proses sambil proses ya transfer gitu, selesai. Apapun itu, jadi gue akan cocokin nama sih. Dari BPKB sama STNK nama harus matching sama yang jual nih. Kalau yang jual bilang, oh ini punya om saya, gue minta surat pelepasan hak dari ini. Terus kapan lu beli sama dia, gue juga butuh tahu nih, lu kapan beli sama dia, gimana ceritanya kok bisa lu yang jual kan gitu kan. Gue gak mau tahu itu sih. Pokoknya kalau nggak logik ya kan, lu jangan logik-logikin. Lu kabur aja udah. Itu biasanya kebanyakan nipu tuh. Jadi ya kayak kemarin di cerita mobilku itu kan. Mobil second dari nerusin kreditan orang yang udah mau tarik leasing. Modal 8 juta plus nerusin cicilan 24 bulan lagi. Wow. Setelah itu pas mau pelunasan terakhir ternyata di fitur sebelumnya banyak bayar telat. Mestinya bayar denda lumayan juga. Terus BPKB turun ternyata pemilik beda sama yang di STNK. Jadi keluar duit lumayan lagi buat balik namanya. Samain namanya di BPKB dan STNK. Gila. Ini mobil udah tangan keberapa ini? Dia take over kredit, nggak taunya udah lama kagak bayar. Terus BPKB-nya punya orang lain, STNK-nya beda lagi. Itu gue nggak ngerti tuh, gimana ceritanya BPKB sama STNK bisa beda, sama yang jual bisa beda lagi. Waduh, itu lu untung banget kagak kena penipuan loh, bener-bener loh. Itu kalau misalkan mobil itu terregistrasi dicuri, lu sih mampus sih bro. Itu masuk jadi barang bukti, lu nggak bisa apa-apa lu bro, bener-bener lu bro. Jadi ya, menurut gua jangan ya kan. Tapi memang tidak dipungkiri, lu beli mobil di showroom akan lebih aman, tetapi harganya akan lebih mahal daripada lu beli sama user. Lu beli sama user akan lebih jauh lebih beresiko, tetapi harganya lu bisa kontrol. Memang ya plus minus lah Pak, ada resiko, ada pendapatan juga jadi lebih murah, ada juga ya lebih mahal gitu kan. Kalau di platform, susah ngomong sih kalau di platform sih. Gue lebih seneng ke showroom sih, jujur ngomong aja. Kayak misalkan platform nih ada mobil ini ya nggak apa-apa, gue akan ke situ, gue akan datang lihat gitu kan. Tapi balik lagi gue akan tetap datang lihat fisik. Jadi kalau sama showroom itu akan jauh lebih jauh lebih aman. Kalau nggak sama showroom ya lu perhatikan gandeng geretnya antara nama satu dengan nama lainnya ya. Mungkin itu aja dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.